Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. List dan belajar membacakan speech-nya. Tapi kalau misalnya kita belajar yang lebih advance-nya lagi, sebenarnya seninya itu ada banyak gitu. Nah, kalau aku sih yang paling umum mengkategorisasikannya kepada 3. Kan tadi basic-nya itu yang pertama speech writing, terus basic yang kedua speech delivery. Kalau di art of speech-nya itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama itu preacher speech. Preacher speech itu apa? Speech yang tujuan utamanya itu untuk menggaet perhatian pendengar. Jadi kalau misalnya mau lihat contoh itu kan arti preacher itu pendeta, pengkhotbah. Jadi kalau kalian lihat itu orang-orang yang memberi motivasi, orang-orang yang kayak Mama Dede nggak memberi motivasi sih. Maksudnya yang bisa memberikan pengaruh lah gitu. Nah itu preacher speech. Jadi kan tujuannya itu menarik perhatian. Nah bisa dengan cara-cara yang lucu atau dengan cara-cara yang menyentuh, dengan cara-cara yang menyedihkan misalnya gitu. Itu juga contoh lain kayak misalnya nih, kayak kamu orasi politik sering nggak dengar? Kayak, sedih saya melihat ibu-ibu semua tidak bisa mendapatkan sembako, misalnya gitu kan. Nah, dia kan mainin perasaan itu. Sebenarnya kan belum tentu isinya itu 100% benar. Nah, terus yang kedua itu, ada yang namanya lawyer speech. Lawyer speech ini itu kayak lawyer lah. Dia itu fokusnya pada substansi. Jadi kalau tadi preacher memberikan impression atau memberikan kesannya itu melalui hal-hal yang menarik perhatian. Kalau lawyer memberikan kesan impressionnya itu melalui substansi. Jadi fokusnya itu pada substansi. Mungkin kalau anak debat di sini tahu struktur AREL, argument, reasoning, evidence, link back. Jadi itu biasanya yang paling umum gitu. Ya intinya kayak kita ngomong secara substansinya seperti apa gitu. Sama satu lagi yang terakhir adalah salesman. Salesman ini biasanya penggabungan antara preacher dan lawyer. Penggabungan antara menarik perhatian dan mencoba menjadi substantif. Itu tuh biasanya kalau kita lagi jualan produk, lagi pitching produk ke klien, itu biasanya pakai salesman. Jadi kita berusaha untuk menarik perhatian, itu satu. Berusaha juga untuk substantif supaya kita terlihat kredibel, sama yang terakhir berusaha untuk meyakinkan mereka melakukan atau membeli atau melakukan action sesuatu. Nah, itu yang namanya salesman. Kalau aku sih ngelihatnya 3 hal itu sih seni yang paling sering digunakan. Karena aku rasa itu paling relevan lah sama kehidupan sehari-hari dan juga kalau misalnya kita ada di forum-forum tertentu. Gitu. Menurut aku sih kayak gitu pembagiannya. Cuman mungkin ada sebagian orang lain yang punya pembagian-pembagian sendiri. Karena ini kan adalah seni. Seni itu nggak ada yang salah. Gimana kita berkreasi dan bisa mengkelompokkannya gitu. Dan aku rasa kita bisa melakukannya dengan yang tadi preacher, lawyer, salesman, paling umum, mencakup semua, cukup general tapi juga cukup berkarakter antara satu dengan yang lainnya. Oke, Kak. So, dari kategori-kategori tadi, kita coba deeper ke dalam prakteknya sekarang nih, Kak. Kan lagi di masa pandemi, terus semua orang harus lewat internet, webinar, Zoom, segala macam. Adakah perbedaan antara ketika public speaking secara offline, langsung gitu ya, kayak sebelum pra-pandemi, sama yang sekarang, Kak, online? Sebenarnya kalau menurut aku ya, skill-nya itu sendiri kayak yang tadi, baik itu basic-nya, speech writing, speech delivery, dan juga art-nya yang preacher, lawyer, salesman, itu sebenarnya nggak ada beda. Basic-nya sama aja. Tapi kalau kita lihat secara lebih utuh, secara lebih keseluruhan, kendala paling utama ketika kita melakukannya secara virtual kan di aspek penyampaian. Kan substansinya sama aja. Kita bisa pakai satu speech script, baik itu virtual, baik itu secara langsung, baik itu sambil jungkir balik, sambil kayang, terserah kan. Tapi kita penyampaiannya kan yang jadi terbatas. Karena kayak sekarang nih, kamu kan nggak bisa lihat nih, aku kalau mungkin lagi di panggung bisa sambil jalan, bisa sambil mendekat ke audiens. Tapi kan kalau kayak gini, aku mau mendekat kemana gitu. Nggak mungkin dong, hai Kanzia gitu. Terlalu jauh gitu. Nah, karena penyampaiannya terbatas, yang perlu kita pahami berarti substansi itu menjadi sangat penting dan menjadi komponen yang major. Kalau misalnya sebelumnya substansi 50%, penyampaian 50%, sekarang karena substansi yang menjadi main selling point dan penyampaian menjadi lebih terbatas, ya berarti ini udah mungkin 70%, penyampaiannya sisa 30% gitu. Berarti yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan substansi dengan baik.
Tapi untuk penyampaiannya sendiri, ketika proporsinya menjadi lebih kecil, bukan berarti kita nggak bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan ketika dengan digital ini sendiri. Yang pertama, itu kita bisa sesimpel memahami teknologi, memahami aplikasi, website, teknis-teknis yang akan kita gunakan untuk menunjang, misalnya kayak hari ini diskusi ini, aku apakah perlu pakai mikrofon tambahan, apakah kameranya sudah di tempat yang tepat, apakah kalau kayak gini kalian bisa lihat tangan aku, dan apakah kalian bisa dengar suara aku, itu kan penting untuk dipahami. Terus yang kedua, walaupun kalian nggak bisa lihat setengah badan aku ke bawah, tapi kan kalian masih bisa lihat setengah badan aku ke atas. So it means my facial expression is very important. Jadi ketika kalian ada di format video pertemuan yang digital, berarti kalian harus banyak memainkan mimik wajah, memainkan emosi melalui suara juga gitu. Karena itu yang bisa tersampaikan, yang bisa dilihat, yang bisa diakses. Tapi di sisi lain, pengalaman kita sama pandemi ini yang membuat kita banyak melakukan Zoom meeting atau Google Meeting, Webex dan sebagainya, itu ada loh keuntungannya. Bisa aja kan sekarang aku pakai skrip, kamu nggak tahu kan aku pakai skrip karena aku jadi bisa nyimpen skrip di mana aja di samping aku, misalnya gitu. Jadi ada loh keuntungannya, yaitu kita bisa membawa misalnya pointers atau contekan itu dengan lebih gampang. Tapi bukan berarti kita jadi lost interaksi dan eye contact ya. Ya, itu bisa jadi lebih gampang buat kita selipkan, dan itu adalah keuntungan yang mungkin bisa kita fokus untuk ya see the silver lining in every situation, melihat hikmah dari setiap kondisi yang ada. Tapi overall itu aja sih, speech-nya itu tetap sama, speech writing, speech delivery dan sebagainya. Hanya penyesuaian sedikit-sedikit gitu. Oke, so 70% substansi dan 20% penyampaian, Kak Jihan. Kalau gitu, kadang ada nih Kak momen kayak, oke, kita udah nyiapin substansi. Kalau kajian sendiri lebih mempersiapkan speech tuh kayak the full text atau ada poin-poinnya aja, Kak? That is a very good question. Aku bergantung kepada situasi. Yang pertama, bergantung kepada situasi waktu yang aku punya, dan yang kedua, bergantung kepada durasi yang diberikan untuk aku menyampaikan speech. Gitu. Gini deh, format ketika kita menulis speech itu ada 3 sebenarnya. Masing-masing itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang pertama itu impromptu. Impromptu itu adalah ya ketika kita nggak mempersiapkan apa-apa, ketika kita intinya ngalir aja, berpikir di otak, nggak sempat nulis, nggak sempat apa, tiba-tiba ditanyai pertanyaan gitu. Paling sering itu kalau di kelas nih sama guru, hey Kanzia, ayo jelaskan ini, sedangkan kamu nggak prepare gitu kan. Nah, itu kelebihannya adalah emosinya itu biasanya lebih murni, karena kita nggak sempat being fake, nggak sempat mempersiapkan, tapi kekurangannya tentu itu jadi rentan akan kesalahan kan, karena kita nggak punya waktu untuk berpikir. Nah, yang kedua, itu yang tadi kamu tanyakan, gimana kalau bikinnya dalam bentuk pointers? Nah, aku pribadi menggunakan pointers bagusnya ketika speech itu durasinya di atas 5 menit. Gitu. Ketika speech-nya itu di atas 5 menit, aku pakai pointers. Kenapa? Kalau misalnya speech-nya 10 menit, it's gonna be a very, very long script. Karena kan kalau misalnya aku bikin verbatim gitu, tapi kan kalau bikin pointers, kalau di atas 5 menit, ya pointersnya mungkin nggak akan terlalu panjang gitu. Nah, kelebihannya ya pasti kita nggak perlu menghafal, dan jadi kita bisa juga lebih improve dan juga bisa lebih berinteraksi kan. Cuma memang kekurangannya adalah ya during the whole speech ya kita masih harus tetap mikir kan, karena kita cuma punya pointers dan kita harus tetap elaborasi gitu. Terus ada juga yang ketiga nih, contohnya itu verbatim yang kayak tadi Kanzia sampaikan, yaitu kata per kata ditulis nih satu-satu. Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat, kata per kata gitu kan. Nah, aku biasanya menggunakan itu kalau speech-nya itu di bawah 5 menit. Kenapa? Speech 5 menit itu lebih susah loh disampaikan. Speech pendek itu lebih susah daripada speech yang panjang. Kenapa? Dalam waktu yang lebih singkat, poin yang harus kita sampaikan itu harus bisa diterima oleh pendengar secara on point. Ya kan? Nah, makanya kita juga harus mempersiapkan speech-nya itu sebagus mungkin dalam waktu yang singkat bisa disampaikan dengan baik gitu. Makanya kelebihannya adalah ketika kita bikin kata per kata, semuanya jadi on point.
per katanya itu sudah difikirkan dengan baik-baik, kita bisa menimbang kata A atau kata B ya yang lebih bagus gitu, yang lebih cantik, yang lebih enak didengar gitu. Cuman mungkin kekurangannya adalah ya kita jadi harus menghafal dan mungkin kita jadi sulit improve kan gitu. Makanya aku pakai speech ini kalau misalnya kurang dari 5 menit, jadi aku ngafalnya nggak terlalu ribet dan juga ya aku jadi bisa punya waktulah untuk menghafal kayak gitu karena juga nggak terlalu banyak kan. Tapi nih satu lagi nih, kalau seandainya nih di bawah 5 menit tetap, tapi waktu yang diberikan 30 menit doang, nggak keburu sih nulis verbatim, ya udah tetap nulis pointers aja. Jadi all in all itu menyesuaikan lah seperti yang aku jelaskan tadi gitu. Itu penjelasan yang menurutku bagus banget sih Kak Jihan untuk mempersiapkan kita dalam si 70% tadi. Nah Kak, let's say kita udah cukup confidence dengan si 70%, kita udah siap dengan naskahnya, cuman begitu hari H udah di on stage tiba-tiba kaku, muncul deg-degan itu lagi. Itu kalau Kak Jihan sendiri gimana Kak ngatasin kegugupan dan nervous itu? Oke, kalau aku sih biasanya gini, kalau kita ngatasin gugup itu berarti kita belum melakukan kesalahan kan? Itu caranya berbeda dengan kita ngatasin ketika kita udah melakukan kesalahan kan. Nah, kalau misalnya kita mau mengatasi gugupnya itu sendiri, kalau secara singkat dan pragmatis, cara orang-orang mengatasi kegugupan itu berbeda. Ada orang yang misalnya ke toilet dulu, kalau aku tuh nyanyi-nyanyi dulu gitu, dan aku harus berpakaian rapi dan cantik dulu, jadi aku merasa pede gitu. Nah, ada sebagian orang yang makan permen karet. Itu secara pragmatis, itu hal-hal yang paling umum dilakukan. Tapi kalau secara spesifik ya mengatasi gugup, pertanyaannya kenapa sih gugup? Kita gugup itu karena kita takut melakukan kesalahan. Kenapa kita ada rasa takut? Karena ada resiko ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya diketawain lah, misalnya nanti jadi malu, misalnya nanti jadi nggak enak, jadi kesana kemarinya jadi nggak nyaman, misalnya gitu ya. Resiko ini sebenarnya yang banyak membuat orang itu jadi nggak melakukan sesuatu, atau sesimpel dia udah takut duluan, udah kagok duluan, udah gugup duluan, makanya nggak mencoba banyak hal. Nah, rasa gugup ini yang sebenarnya harus diatasi. Caranya gimana? Dengan mengubah mindset bahwa hal yang kita takuti dari resiko tadi, itu sebenarnya dampaknya itu lebih kecil daripada kemungkinan benefit-benefit yang akan kita dapatkan ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Jadi, change the mindset first. Risk yang kamu takutkan tadi, resiko-resiko yang kamu takutkan tadi, itu sebenarnya cuma akan last sebentar. Itu tuh cuma 5 menit, diketawain paling 5 menit, tapi benefitnya, bayangin kalau aku mungkin dulu nggak belajar public speaking, mungkin aku nggak akan pernah ke luar negeri gitu. Dan that memory, that benefit last forever. Bertahan selamanya selama aku hidup. Makanya ubah mindset kita ketika kita gugup, takut, atau misalnya nggak siap melakukan sesuatu, change the mindset. Resikonya kecil, tapi benefitnya besar. Jadi kamu akan merasa ya udah nothing to lose aja. I'm trying to do my best dan benefitnya besar. That's what I aim for gitu. Hal ini juga sebenarnya nggak hanya public speaking sih, bisa diaplikasikan ke hal-hal yang lain. Itu kalau misalnya mengatasi gugup ya. Tapi kan ada orang yang udah AEO melakukan kesalahan. Jadi bukan gugup lagi. Kalau tadi gugup belum melakukan kesalahan, ini ceritanya udah melakukan kesalahan, fokusnya di public speaking. Cara ngatasinnya gimana sih? Ini tuh sebenarnya yang pertama, of course, pahami dulu setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Aku pernah melakukan kesalahan. Tadi mungkin kayaknya aku beberapa kali sempat belibet, sempat beberapa kali kalimat yang aku sampaikan nggak efektif. Bahkan Obama yang mungkin Presiden Amerika juga pernah salah ngomong di acara publik. So, that is fine. Kesalahan itu dimaklumi tapi bukan dinormalisasi, tapi untuk dipelajari gitu. That is one. Yang kedua adalah cara mengatasinya itu tergantung kita di konteks acara seperti apa. Kalau misalnya nih kita acaranya formal ya, khususnya MC gitu, di mana mungkin speech-nya itu udah verbatim harus kata per kata. Kan yang paling umum tuh MC itu salah ngebacain nama undangan lah, nama speaker lah, namanya Bapak Hashim, dibacanya Bapak Hashim misalnya gitu kan. Kalau acaranya formal, cara ngatasinnya simple banget. Langsung aja minta maaf to the point. Karena acara formal itu orang to the point. Jadi langsung, maaf saya ralat, maksud saya adalah gitu. Tapi kalau misalnya acaranya semi formal atau informal, itu sebenarnya kita punya pilihan.
boleh kayak tadi ya udah dengan polosnya, maaf maksud saya begini begini begini. Atau yang kedua, mainin kesalahan kamu menjadi bagian dari speech kamu. Aku pernah jadi moderator acaranya Kominfo X Kemenkes X DPR RI. Itu membahas soal aplikasi Peduli Lindungi. Waktu itu belum terkenal. Sekarang doang kan terkenal karena kita masuk ke mall kan. Dan waktu itu aku salah, bukan Peduli Lindungi yang aku sebutin soal aplikasi itu, tapi Peduli Lingkungan. Karena itu kan yang paling enak, peduli lingkungan, peduli lingkungan. Kalau peduli lindungi itu kan awal-awal kayak susah. Ya udah, jadi aku mainin itu sebagai bagian dari jokes aku ketika aku memperkenalkan peduli lindungi. Terus aku akan bilang kayak, ingat ya Bapak Ibu, aplikasinya adalah Peduli Lindungi, bukan peduli lingkungan. Jadi jangan nanti salah seperti saya gitu. Jadi we can play the joke gitu. Nah, sebenarnya cara-cara kayak gitu, cara-cara improve kayak gitu, it only comes by experience. Makanya yang aku sarankan adalah itu bisa dengan melakukan atau mendengar public speaking yang banyak. Jadi kita dapat inspirasi, bisa jadi inspirasi dari dalam diri kita karena kita sering latihan, atau bisa jadi inspirasi dari orang yang sering kita dengarkan. So ya, sama yang terakhir, satu lagi terakhir, bahwa everyone itu makes mistake kan. Jadi ketika ada salah, jangan berhenti ketika kamu ada salah, kalah, atau gagal. Lakukan lagi sampai kamu berhasil dan jadi pemenang. Karena kalau kamu berhenti ketika kamu jadi loser, orang akan ingat, Kanzia is a loser. Tapi ketika Kanzia main terus, belajar terus, sampai akhirnya jadi pemenang, orang kan nggak akan ingat yang dulu. Orang kan ingatnya progres yang terbaru. Oh, Kanzia is a winner. So, you are a winner. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, kekalahan, atau misalnya kegagalan, jangan berhenti supaya kita nggak dicap orang yang gagal. Tapi tunggulah ketika kita berhasil, that's when you should stop, misalnya gitu. I think itu cara mengatasi dan bertindaklah ketika kita gugup sama ketika kita udah terlanjur melakukan kesalahan gitu. Oke, itu practical advice yang bagus banget kan, menurutku bisa langsung dipelajarin. Aku suka banget tuh 5 menit untuk 5 tahun ke depan, itu kayak yang wow, cool. Sebagai closing statement terakhir dari Kak Jihan, kira-kira ada nggak pesan untuk teman obsesif nih yang pengen banget mendalami dan memperlancar kemampuan berbicara di depan umum? Aku ngerasa kalau untuk tips ya, untuk fokusnya ke tips, misalnya kita mau mengimprove public speaking, yang pertama, find your toolkits. Find your toolkits. Sekarang era digital ini udah banyak sekali, misalnya platform-platform yang mengajarkan public speaking, tapi nggak hanya misalnya dengan ikut kelas, bisa juga kalian sering mendengar video-video lah yang ada di YouTube misalnya gitu. Terus ada juga orang-orang yang belajar dengan cara praktis di depan kaca, dan that's also a toolkit. It doesn't have to be anything expensive, nggak harus sesuatu yang mahal, nggak harus sesuatu yang fancy. Yang kedua, menurutku find your mentor. Mentor itu orang yang bisa kamu pelajari dari segi tips, pengalaman. Tapi bukan berarti kamu harus meng-copy paste style dia berbicara, karena menurutku setiap orang itu punya style yang berbeda-beda. Just work on it, focus on your style, ambil yang baik-baik, adaptasi gitu. Jadi bukan di copy paste tapi diadaptasi. Dan mentor itu biasanya membantu memberikan masukan-masukan dan koneksi lah. Terus yang ketiga, ikut kompetisi atau kesempatan-kesempatan yang diberikanlah untuk ikut public speaking. Misalnya ikut lomba, ikut acara-acara, atau kalau misalnya diberikan kesempatan ngomong di depan kelas, ambil kesempatan itu gitu. Karena orang-orang itu banyak melewatkan kesempatan dan pada akhirnya nggak bisa mencapai apa yang mereka mau sesimpel karena mereka terlalu takut gitu. Sama yang terakhir ini, kita itu juga harus selain punya mindset bahwa benefitnya lebih besar daripada resiko ya, kita itu harus punya mindset di awal bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baru, belajar public speaking, kita itu bukan sedang keluar dari zona nyaman, tapi kita belajar memperluas zona nyaman. Karena orang kayaknya kalau udah kalimat keluar zona nyaman, itu udah ngerasa beban. Tapi ketika kita memperluas zona nyaman, yang ada di pikiran kita adalah, oh kita akan mendapatkan sesuatu, kita akan mendapatkan yang lebih luas gitu. Kayak misalnya, aduh aku harus keluar rumah, bisa jadi beban. Tapi ketika, aduh rumahnya aja aku gedein, aku bawa mallnya ke dalam rumah gitu kan. Nah jadi kita harus punya mindset itu. Jadi
public speaking bukan soal kita keluar dari zona nyaman, tapi jadikan itu bagian dari zona nyaman. Mengekspansi zona nyaman kalian melalui skills public speaking. One last thing, public speaking sudah membawa aku keliling dunia, dan aku berharap kalian juga bisa mencapai hal-hal yang kalian inginkan melalui public speaking. Let's see how far it will take you to just by learning public speaking and other supporting skills. So, sekian dari aku. Terima kasih banyak Kanzia dan juga KG Media. Aku kembalikan kepada Kanzia. Wah, ini dari tadi aku nyatetin dan kayak udah 1 lembar full. Ini notes aku kayak everything is just pure gold dari Kak Jihan. I think that's all untuk hari ini. So thank you banyak Kak Jihan udah datang di podcast Obsesif. Thank you so much Kanzia and everyone for having me. Semoga ada hal-hal baiklah yang bisa diambil dan ada minimal waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. No, enggak kok Kak. I think that's all for today. Jangan lupa untuk ikutan kelas Kak Jihan di Ekskul Indonesia dan sampai jumpa di episode selanjutnya.